Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami untuk membacakan sebuah penjelasan hadis yang berjudul Ingkar Janji. Ingkar janji merupakan suatu sifat tercela yang berawal dari lisan seseorang. Tidak hanya ingkar janji saja yang dari lisan seseorang, melainkan perbuatan-perbuatan tercela yang lainnya. Mari kita kutip dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhfara musliman fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu sarfun wala 'adlun Rahul Bukhari wal Muslim. Yang artinya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak menepati suatu janji seorang muslim, maka dia mendapatkan laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Isi kandungan hadis. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita bisa melihat dan mengetahui bahwa janji mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Islam. Tidak boleh seenaknya mengucapkan janji jika kita tidak merasa yakin untuk menepatinya. Ingkar janji adalah lawan kata dari sifat amanah. Kalau amanah termasuk karakter keimanan dan ketakwaan, maka khianat dan ingkar janji termasuk karakter kemunafikan dan kedurhakaan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 perilaku kalau seorang ada padanya, maka dia termasuk benar-benar orang munafik. Kalau berbicara ia berdusta, kalau berjanji ia khianati, jika berjanji tidak menepati, jika bersumpah ia khianat, jika bertikai ia melampaui batas. Barang siapa yang terdapat salah satu dari sifat tersebut, maka dia memiliki sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Melakukan perbuatan ingkar janji juga bisa berarti orang tersebut berbuat kebohongan kepada orang lain. Bagaimanapun pihak lain yang mendengar janji kita telah menaruh kepercayaan kepada kita, maka ketika kita mengingkari janjinya, maka orang tersebut pasti akan merasa dibohongi dan kecewa. Jelas bagi kita bahwa menepati janji adalah hal yang sangat penting dalam agama Islam. Sebaliknya, ingkar janji merupakan perbuatan yang dibenci dan dilaknat oleh Allah, malaikat dan seluruh manusia. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita pun harus mengikuti ajaran Islam untuk selalu menepati janji. Jangan pernah membuat janji yang kita tidak bisa menepatinya. Karena setiap janji yang kita buat pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 34. Artinya, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 91, dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Sebelum kita tutup pembahasan hadis ini, marilah kita berdoa kepada Allah seraya menundukkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakal syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Zahratul Abror dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar dan dosa kecil, disengaja atau tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dan melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan qurrata ayun, keturunan solih, solihah dan hafidh-hafidhah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.